5 saham itu untuk trading aja atau untuk yang invest? Trading dan invest. Itu udah total. Oh, total tuh hanya 5? 5, Tidak lebih dari nggak itu? nggak boleh lebih dari 5. Susah dipantau, susah kontrol. Masuknya tanggung-tanggung nggak bisa. Karena kesempatan itu nggak datang berkali-kali di bursa saham. Jadi begitu kita ketemu nih, wah ini kayak bisa multi bagger nih. Karena nih murah banget. Di situ harus dorong semua. Yang bisa dibeli masyarakat paling cuma 5% atau 10% kan. Iya. Nah itu kecil sekali. Oke, nah lalu uang sisanya kemana dong berarti? Tapi mau keluar kan juga nggak mudah. Yes, apalagi pas Donald Trump tarif itu keluar tuh agak susah karena liquidity-nya terbatas. Wih, makin gede dong berarti nih. Ya semoga. Bukan lagi cacing naga-naga, lagi cacing naga-naga. Semoga. Tapi naga-naga dinosaurus. Gitu. Ketemu lagi di acara The Fit Post Show, podcast yang membahas tentang investasi dan keuangan. Dan hari ini kita mau belajar tentang setelah punya ratusan miliar, lalu Andri Hakim mau apa, ya? Jadi kita akan bahas, kita tahu bahwa mengelola uang kecil dengan mengelola uang besar itu berbeda. Dan banyak orang kepingin punya uang dari 10 juta, dari puluhan juta, ke ratusan juta, ke ratusan miliar, ke puluhan miliar, dari saham, tetapi sesudah itu mau ngapain? Karena ketika Anda punya uang ratusan miliar, masuk ke sebuah saham itu nggak mudah untuk keluar. Itu sebabnya pasti ada satu tantangan yang baru ketika Anda sudah memiliki uang ratusan miliar dari investasi di saham, dari yang tadinya hanya ratusan juta. Hari ini langsung kita membahas kepada orangnya langsung bersama dengan tamu di studio saya, Andri Hakim. Selamat datang lagi kok. Thank you udah diundang nih berkali-kali nih setiap minggu. Saya nggak bosan undang Ko Andri. Siap, terima kasih Pak Firman. Oke, Ko Andri. Iya. Sekarang kita tahu lah ya, Ko Andri adalah salah satu tokoh di Indonesia yang dari investasi saham, trading saham, sehingga punya uang sekarang ratusan miliar. Iya. Ya, nah tentu psikologinya beda ya Ko ya. Iya, psikologinya beda. Nah, waktu miskin sama waktu udah ada duit beda psikologinya memang. Bisa ceritain kok. Kalau sekarang begitu uangnya udah gede ya, mungkin yang harus diperhatikan likuiditasnya ya. Kalau dulu waktu uang saya kecil ya saya gampang masuk, gampang keluar. Kalau sekarang itu saya mau masuk saham harus lihat likuiditasnya. Jadi harus lebih seleksi juga sahamnya. Lalu karena misalnya dulu kan saya carinya yang kecil-kecil nih. Nah sekarang saya nggak bisa masuk yang kecil-kecil langsung all in. Jadi bakal diversifikasi jadi lebih banyak gitu loh. Jadi dengan diversifikasi ada berapa banyak saham berarti kok sekarang? Sekarang mungkin saya tetap nggak lebih dari 5 sih. Nggak lebih dari 5. Cuman kalau dulu tuh saya bisa 90% di satu saham. Oh. Kalau sekarang mungkin 3. Oh 3. Ya, 3 saham 3. Tapi jumlah besar. Iya 3 kadang 4 gitu, kadang 5. Cuman saya nggak mau lebih dari 5 karena susah dipantau. 5 saham itu untuk trading aja atau untuk yang invest? Trading dan invest. Itu udah total. Oh, total tuh hanya 5? 5. Tidak lebih dari itu? Nggak boleh lebih dari 5. Susah dipantau, susah kontrol. Kalau saya ketemu yang lebih bagus, saya jual dulu, saya ganti. Oh, jadi saya konsisten 5? Konsisten 5. Gitu. Okay. Saya switching sistemnya. Tapi dengan uang ratusan miliar di 5 ini susah juga ya liquidity ya tadi ya. Liquidity betul. Kalau dulu saya, nah ini ada ilmu sih menurut saya. Saya lebih gampang gulung 10 juta jadi 100 juta daripada 10 miliar jadi 100 miliar. 10 miliar ke 100 miliar itu lebih susah. Karena liquidity-nya nggak bisa all in kan. Sedangkan kalau 10 juta ke 100 juta tuh gampang. Padahal sama-sama 10 kali. Sama-sama 10 kali? Sama-sama 10 kali. Nah. Tapi kalau 10 juta tuh saya masuk keluar tuh cepet. Karena nggak kedeteksi juga kan. Kalau 10 juta kan. Oh. Gitu loh. Tinggal masuk keluar gampang. Nah ini ngikut aja apa yang lagi rame gitu loh. Ini mungkin pemirsa mungkin agak perlu kasih tahu nih. Nggak kedeteksi maksudnya gimana kok? Misalnya kalau saya masuknya 10 miliar gitu kan. Saham itu kan ada bid dan offer ya. Iya. Kalau misalnya 10 juta tuh saya tinggal masuk di satu bid aja gitu. Tek. Udah dapat barangnya.
Oh. Terus ya dia lagi naik, lagi rame, saya tinggal tek keluar lagi. Oke. Gampang. Tapi sedangkan kalau saya 10 miliar, saya nggak bisa tuh di satu bid, di satu harga. Misalnya ada saham bukanya di harga 5.000. Saya nggak bisa tuh beli di satu harga 5.000. Di 5.000, 5.050, 5.100, dan itu juga masih dicicil. Ya, masuknya cicil gitu. Nah, itu yang sulit. Jadi masuknya pun harus bertahap, jualannya pun juga harus bertahap. Itu yang bikin lebih lambat. Oke. Gitu. Jadi saat duit kecil itu gulungin uang tuh gampang sekali. Begitu uangnya sudah besar tuh gulunginnya lebih sulit. Karena kita harus diversifikasi sama kita harus ngecek likuiditas saham. Gitu loh. Berarti bagi Anda yang punya uang kecil, nah ini justru memberikan semangat. Betul, kesempatan. Jadi Oke. waktu uangnya kecil tuh gampang sekali. Sama juga misalnya fasilitas trading limit ya. Trading limit itu kan margin ya, atau hutang ya. Sekuritas kan memberikan fasilitas, ini buat teman-teman yang nggak tahu, memberikan fasilitas hutang ya. Tapi fasilitas hutang itu sebenarnya ada limit. 5-10 M limitnya. Nah, saat kita uangnya kecil, kita bisa langsung 5-10 kali? Enggak, dibatasin. Nggak boleh, walaupun 10 kali itu nggak boleh lebih dari 10 M. Nggak boleh dari 10 M. Saat ini. Oke. Gitu. Nah, jadi menurut saya tuh pas duitnya kecil tuh gampang kalau kita mau pakai margin pun. Misalnya kita uang 10 juta, kita ambil margin 10 juta aja jadi 20 juta. Nah, dapat mana yang untung bisa langsung naiknya cepet gitu loh. Sedangkan contoh misalnya uang saya udah 100 miliar. Trading limit yang saya bisa manfaatkan tuh juga dibatasin 10 miliar juga sebenarnya. Kalau mau lebih dari itu saya harus minta izin, lebih sulit. Jadi ada limit. Jadi cuma 10% hutang yang bisa saya pakai. Sedangkan kalau duitnya kecil bisa hutang yang saya bisa pakai 100%. Gitu. Jadi duit kecil tuh lebih gampang double daripada duit besar. Gitu. Nah, kok berarti dengan sekarang yang udah dari punya uang ratusan miliar ini, berarti kan tantangannya tadi di liquidity ya? Yes, di liquidity. Nah, di pemilihan saham. Pemilihan sahamnya juga lebih sedikit. Betul. Nah, sekarang berarti apakah itu yang membuat sekarang Ko Andri mulai melihat ke bisnis yang lain? Saya mulai melihat ke IPO sebenarnya. Nah, saya perhatiin kemarin ada kelas IPO. Yes, saya lebih melihat ke IPO karena likuiditas saya udah mulai terbatas gitu loh. Jadi maksudnya yang itu IPO itu maksudnya? Jadi mungkin misalnya saya punya uang 10 deh. Ya saya bisa keluar sedikit 10%, ini IPO-in kan jadi gede lagi gitu loh. Jadi saya ada leverage jadi lebih besar lagi lah. Seperti itu. Ini salah satu strategi saya. Betul. Jadi dari sebelumnya kan saya cuma nebeng di perusahaan orang. Saatnya saya IPO ada perusahaan sendiri gitu loh. Gitu. Walaupun misalnya saya investnya dari dia pas private gitu loh. Saya injek dia dari private, nanti di IPO kan saya ada untung juga seperti itu. Wih, makin gede dong berarti nih. Ya semoga. Bukan lagi cacing naga-naga, bukan lagi cacing naga-naga. Semoga. Tapi naga-naga dinosaurus. Gitu. Semoga. Gitu. Oke. Nah, kok dengan punya uang misalnya kemarin ya 10 juta, ratusan miliar. Ini kan juga kalau kita bicara investasi, itu kan selalu ada resiko. Dan ketika misalnya kita untung misalnya kalau dari 100 juta rugi 10% misalnya 10 juta. Tapi kalau misalnya dari 100 miliar rugi 10% kan 10 miliar. Betul. Nah itu angka psikologisnya beda tuh kok. Betul, psikologisnya beda. Itu lebih kena mental sebenarnya. Lebih kena mental. Betul. Kayak contohnya yang penurunan Januari, saya ada saham yang saya hold ya. Itu penurunannya itu saya ratusan miliar. Ratusan miliar? Ratusan miliar. Itu dalam hitungan sebulan. Sebulan. Nah, cut loss itu? Enggak cut loss. Floating loss. Tapi saya enggak cut loss. Gitu loh. Tapi untungnya udah gede. Untungnya juga udah ratusan miliar. Tapi pas drawdown kemarin, gara-gara Donald Trump kasih tarif itu drawdown saya penurunannya 100 miliar juga. 100 miliar juga? Ya itu tetap kena mental juga. Tetap saya juga, aduh sayang ya duitnya ya gitu. Harusnya kan mungkin pemikiran saya kan harusnya jual dulu kali ya gitu loh. Seandainya saya jual dulu mungkin selamat gitu loh. Nah karena saya hold jadi dia ketarik. Tadinya saya beli di sini ya.
dia udah naik setinggi ini terus ketarik segini ya tetap sakit nih, segini ratusan miliar. Tetapi mau keluar kan juga nggak mudah. Yes, apalagi pas Donald Trump tarif itu keluar tuh agak susah karena liquidity-nya terbatas. Betul, makin besar uangnya liquidity-nya makin terbatas. Oke. Nah, jadi strateginya sesudah misalnya punya ratusan miliar, strategi yang Ko Andri lakukan sekarang dengan dulu itu selain tadi yang saya dapatkan, waktu uang kecil tetap di 5 saham. Waktu uang kecil saya mungkin all in ke satu saham, 90% itu satu saham. Oh gitu. Iya, 10%-nya saya tradingin, tapi saya pakai limit dulu. Pakai margin. Gitu. 90%-nya di satu saham. Saham yang multi-bagger. All in. 10%-nya baru trading. Iseng-iseng kalau gatel. Dari dua ini mana yang lebih untung? Multi-bagger. Multi-bagger lebih untung. Karena kan 90% juga dia uangnya lebih besar. Oke. Gitu. Yang multi-bagger nih saya kan dulu di Arto 500 juta itu jadi belasan miliar. Dari 5 juta? Iya, dari 5 juta. Dari keuntungan ini saya take profit, saya masuk lagi 3M jadi belasan miliar lagi. Terus semua saya take profit, 90% saya masuk ke Pani. Pani juga kan ribuan persen juga. Tertingginya 3.000%, sekarang di 2.000-an% lah. Tetap ya jadi untungnya besar sekali. Trader. Yes, 10% trading. Yes. Lalu 90%-nya baru investing. Multi-bagger. Yes. Okay. Nah sekarang rata-rata saham multi-bagger itu kan kecil-kecil tuh. Market cap-nya di bawah 5T. Iya. Nah itu 5T itu kan 100%. Iya. Yang bisa dibeli masyarakat paling cuma 5% atau 10% kan. Iya. Nah itu kecil sekali. Oke, nah lalu uang sisanya kemana dong berarti? Jadi saya harus masuknya sedikit kalau nemu multi-bagger gitu loh. Berarti banyak posisi cash dong sekarang? Banyak cash. Cashnya banyak. Oke, makanya mulai pikirin yang IPO. Iya, karena sekarang saya banyak duit nganggur gitu. Ada tuh perusahaan air minum yang lagi mau dijual. Nanti saya saingan sama Cleo dong, jangan dong. Jangan ya. Sering juga podcast dengan Pak. Iya, Pak Hermanto. Oke. Ya, oke kok. Nah, apa tipsnya bagi anak-anak muda, pemula yang ingin punya uang ratusan miliar dari uang kecil? Dia harus fokus dan konsisten ya. Terus harus ada, saham itu sebenarnya butuh nyali juga menurut saya. Karena satu-satunya kita bisa untung besar kalau kita masuknya besar. Satu-satu yang membuat kita untung besar kalau nggak bisa kayak mau untung besar masuknya 10 juta nggak bisa. Gitu loh. Masuknya tanggung-tanggung nggak bisa. Karena kesempatan itu nggak datang berkali-kali di bursa saham. Jadi begitu kita ketemu nih, wah ini kayak bisa multi-bagger nih, karena nih murah banget. Di situ harus dorong semua. Kalau saya, apalagi waktu duitnya kecil ya, kecil itu maksudnya di 10M ke bawah. Itu harus dorong semua. Kalau mau punya uang ratusan miliar. Iya, nggak bisa. Misalnya kita punya uang misalnya 10M, tapi kita ketemu nih saham bagus. Masuknya 100 juta, 500 juta nggak bakal bisa dapat 100M tuh nggak bisa. Bisa ratusan M tuh perlu keberanian. Tapi keberanian harus ada dasarnya ya. Harus ada dasarnya, harus ada skillnya, harus ada money managementnya, harus ada ya semuanya lah, harus kita paham lah. Skill apa yang harus mereka miliki? Skillnya mereka harus cari saham mana. Dia harus bisa menilai sahamnya sebenarnya. Undervalue-nya di berapa, valuasi wajarnya di berapa, mereka harus tahu. Nah kebanyakan orang tuh mereka tuh masuknya tuh trading, iseng-iseng. Dia nggak tahu valuasi normal perusahaan ini berapa. Nah kalau saya tuh udah ada gambaran. Saya tuh udah bisa lihat perusahaan ini kira-kira nilainya berapa wajarnya. Perusahaan yang kayak gini wajarnya berapa gitu loh. Kayak contohnya misalnya ditanya, perusahaan batu bara yang skalanya kecil kira-kira berapa? Saya udah tahu kira-kira marketnya berapa ya, di 1 sampai 5T misalnya. Perusahaan ini wajarnya berapa? Saya udah bisa sebut kira-kira berapa. Karena saya backgroundnya emang di bisnis gitu loh. Jadi saya udah tahu lah ini wajarnya berapa gitu loh. Nah kebanyakan orang tuh mereka nggak tahu. Perusahaan air minum wajarnya berapa, perusahaan ini wajarnya berapa, mereka bingung gitu loh. Oke. Gitu. Berarti itu yang dimiliki sama Ko Andri Hakim. Yes. Jadi bisa menghitung nilai wajar perusahaan tersebut. Iya. Lalu dari situ akhirnya bisa memilih ini saham bagus untuk investing. Iya, nilai wajar masa depan ya.
Kalau nilai wajar saat ini gampang, tinggal PE, BV itu gampang. Yang harus kita tentukan tuh nilai wajar di masa depan, itu yang lebih sulit. Gitu. Nah, biasanya, saya bisa lihat. Biasanya apa yang harus mereka, yang kalau Adri lihat apa tuh? Aset. Yes, aset yang akan diinjek. Aset yang akan diinjek, berarti corporate action dong? Yes, betul. Memang saya mainnya rata-rata di corporate action, di akuisisi. Iya, karena perusahaan yang diakuisisi itu otomatis dia salah harga kan. Seperti itu. Sama apa yang sekarang lagi mau corporate action yang dilihat sama Ko Andri? Kalau terakhir yang saya beli PACK. Iya. Itu yang konglomerat di Cina ya, yang lima besar ya? Betul. Selain PACK apa? Ada sih yang kecil-kecil beberapa, cuman high risk ya. High risk. Ya, nggak enak saya sebutin, takutnya ada beli nanti nyangkut lagi. Kecuali ikut kelas Ko Andri ya? Iya, kecuali dia kalau di kelas saya kan saya udah kasih tahu gitu loh. Belinya itu jangan berdasarkan saya, belinya itu mereka menilai. Udah dipelajari, cocok baru beli, nggak cocok jangan beli gitu loh. Jadi pelajari dulu ya? Ya, jadi di kelas saya selalu bilang setiap orang itu ada stock universe-nya masing-masing. Setuju. Ada universe-nya setiap orang tuh universe-nya beda-beda, kayak portfolio saya, portfolio Pak Lo Keng Hong, portfolionya Warren Buffett semua beda-beda. Tapi kan kita semua bisa sukses di tempat masing-masing gitu loh. Nah, itu di universe-nya masing-masing. Jadi harus menjadi diri mereka masing-masing. Yes, kebetulan universe saya itu yang corporate action dan acquisition. Akuisisi, sama-sama akuisisi. Return saya tuh lebih besar daripada mereka semua ya, karena saya mainnya di sini gitu. Oke. Nah, Ko Andri, sekarang terkait lagi tentang tantangan uang besar ya. Nah, kan banyak orang tuh takut kehilangan ya. Yes. Nah, tadi kita bicara tentang mereka yang dari uang kecil menjadi uang besar. Nah, pertanyaannya sekarang untuk orang yang punya uang besar. Kalau mereka misalnya mau ke investasi di saham, apakah mereka bisa masuk seperti Ko Andri? Bisa aja. Cuman masuknya lebih pakai skill lah, kalau masuknya bertahap. Kalau jualan bertahap gitu loh. Harusnya mulai dari nol lagi ya. Iya, betul. Gak boleh misalnya hanya ikut, Ko Andri beli ini, ikutan beli dalam jualan besar. Nggak boleh. Nah, jadi menurut saya ada analoginya nih. Kalau misalnya kita pas duit kecil itu ibarat kita kapal kecil. Kapal kecil tuh gesit, cepat. Mau muter balik tinggal puter balik. Masuk salah jual tinggal cut loss, jual beli cepet. Nah, itu kalau duit kecil. Kalau duit gede itu ibarat kayak kapal tanker gitu loh. Mau muter balik butuh waktu. Mau manuver juga banyak prosedurnya gitu loh. Nah, sama juga di saham juga gitu. Kalau duitnya udah gede ya masuk bertahap, jualannya juga bertahap gitu loh. Ya tapi sekali untungnya juga lebih gede. Oke. Gitu. Plus minus lah. Plus minus. Tapi saya lebih prefer uang gede daripada uang kecil. Tetap lebih menguntungkan uang besar. Karena tadi udah pegang yang 90-10 itu ya. Iya, karena tetap aja, karena kita mau cari untung duit kecil sama mau cari untung duit besar di bursa saham tuh sama aja. Gitu loh. Misalnya kita ketemu saham nih bagus nih bisa naik 20% gitu loh. Kalau kita masuknya 100 juta, 20% ya 20 juta. 20 juta gitu loh. Tapi kalau kita masuknya 10M kan 2 miliar. Iya. Gitu loh. Padahal masuknya sama-sama gitu. Tapi kita yang kanan ini dapatnya 2 miliar, yang ini cuma 20 juta. Pasti pemirsa kepingin dong, tetapi menjadi tantangan adalah mencari sahamnya. Mencari sahamnya dan keberaniannya. Betul. Karena untuk all in 2 miliar itu wah. Iya, nggak semua orang berani. Betul. Nah, Ko Andri pernah ceritakan ketika Ko Andri all in seperti itu langsung ya. Khawatir nggak sih uangnya hilang? Tentunya khawatir pasti ada ya. Cuman karena saya udah kalkulasi, ya mungkin saya hitung lah. Kalau dia turun, misalnya turunnya bisa 10 atau 20% atau worst case 50%. Tapi kalau naik dia bisa naiknya 100 sampai 200. Ya berarti potensi dia kenaikan lebih tinggi daripada potensi penurunan. Berarti risk return ratio. Yes. Jadi ini adalah resiko yang boleh saya ambil. Karena rewardnya lebih besar daripada resikonya. Kayak gitu. Tapi itu hanya berlaku untuk yang invest ya. Kalau untuk trader enggak ya? Kalau trader enggak. Trader harus disiplin cut loss.
Disiplin cut loss, Yes. disiplin juga Take profit. profit. Yes. Itu kalau trader. Yes, kalau trading. Kalau investing baru lihat itu. Iya. Rasio risk sama return. Iya, betul, betul. Oke. Gitu. Kok ini diajarin di kelas kok, Andre? Diajarin sih, diajarin. Diajarin ya. Diajarin. Oke, berarti pemula-pemula juga boleh ikutan ya berarti ya? Boleh, boleh. Asal dia matanya melek terus ya. Karena kebanyakan tidur gitu. Oh, karena dibuat malam hari ya? Iya, kelas kita malam. Tujuannya supaya yang para pekerja bisa ikut Iya, juga. betul. Karena banyak yang udah lagi kerja gitu atau lagi kuliah gitu. Jadi memang kelasnya harus malam. Oke. Pesertanya banyak yang udah kerja atau yang masih mahasiswa atau yang Sebenarnya kalau target market saya rata-rata tuh 30-an. 30-an. Artinya yang sudah bekerja. Yes, 20 ya paling muda mungkin 25-an juga ada lah. 25 sampai 30-an lah. Udah berapa lama kelasnya kok? Sebenarnya belum lama-lama banget, baru 2 tahunan lah ya. 2 tahun ya? Ini tahun ketiga lah, 3 tahun lah. 3 tahun? Iya. Buat kelas ini? Kelas ini, betul. Nah rata-rata mereka untung jadinya rame gitu. Oke, oke. Karena yang perlu diperbaiki sebenarnya mentalnya sih. Mentalnya. Mental pemenang, mental juara. Gitu. Mental juara. Yes. Bukan mental yang suka apa yang kayak turun, sedih, terus udah cabut. Oh, Nah, oke. jadi yang harus perbaiki mentalnya. Oke. Nah, Ko Andri bisa kasih bocoran nih. Di kelas nanti ya yang Ko Andri akan ajarkan topik yang dipelajari apa aja? Hari pertama itu sebenarnya saya ajarin basic-basic tentang saham sih. Terus siapa aja orang-orang yang udah sukses di bursa saham gitu loh. Oke. Jadi ibarat kalau kita berbisnis kan kita mau cari mana nih yang udah sukses di bisnis ini gitu loh. Jadi contohnya misalnya kita mau jalanin kita mau berkarir. Kita kan mau lihat nih siapa contohnya yang udah sukses di bidang ini. Kalau banyak yang sukses di bidang ini artinya kemungkinan besar kalau kita jalanin di karir ini kemungkinan besar kita juga sukses. Oke. Gitu. Nah, itu di hari pertama. Di hari kedua saya ajarin mental sama finance dan bisnis. Gimana kita bisa punya mental pemenang gitu loh. Mental gimana, apa yang membedakan mental orang kaya dan mental orang miskin. Nah itu di hari kedua. Jadi saya ngelatih mental. Apa mentalnya? Bedanya apa? Kalau mental orang miskin tuh mengeluh. Oh. Kalau mental orang kaya itu dia jatuh dia bangun terus. Pantang menyerah. Pantang menyerah. Gitu loh. Jadi mental orang kaya. Cara mau punya mental orang kaya harus belajar sama orang kaya. Oke. Gitu loh. Kita harus cari tahu gimana cara mereka bekerja gitu loh. Oke, itu yang kedua. Hari kedua. Hari ketiga? Hari ketiga baru skill. Gimana cara cari saham yang multi bagger. Berarti hanya multi bagger, bukan trading ya? Trading juga saya ajarin. Oh. Saya ajarin scalping, trading, investing saya ajarin tiga-tiganya. Oke. Gitu loh. Oke. Analisanya juga saya ajarin 4. Value investing, technical analysis, lihat inflow, bandarmologi, sama growth investing saya ajarin 4-4-nya. Oke. Jadi ibarat saya udah kasih dia senjata banyak nih. Ada sniper, ada machine gun, tinggal lu pilih mau cocoknya yang mana. Iya, cocoknya mana? Cocoknya yang mana. Nah saya ajarin tiga-tiga. Karena saya bisa tiga-tiganya. Karena dulu sebelum saya jadi multi bagger investor, saya juga trader. Saya juga pernah pakai value investing juga. Iya. Jadi saya paham tiga-tiganya. Nah itu hari ketiga. Nah hari keempat tuh terakhir. Itu defend. Apa? Defend, mempertahankan kayak money management. Oh. Nomor 4. Okay. Ya. Kalau hari ketiga tadi offense, ini defense-nya. Cara gimana mempertahankan kekayaan. Gimana uang sekecil apapun bisa jadi besar. Gitu. Dan uang yang besar tidak balik lagi jadi kecil. Nah itu money management. Money management. Kayak cut loss di berapa, average down gimana, cara hitungnya gimana caranya investing for living, dividend for living. Nah itu hari keempat. Oke. Nah hari kelima saya kasih tahu pelajaran saya dari 0 sampai jadi ratusan miliar gimana caranya. Itu di hari kelima di offline. Oh. Gitu. Bagaimana? Iya dari 0 sampai jadi punya ratusan miliar. Lalu pemilihan sahamnya apa aja. Saya biasa ajarin watchlist saya tuh apa aja. Oke. Nah ini watchlist yang menurut saya saham yang bisa naik. Oke. Gitu. Nah dia pilih yang mana yang cocok. Kalau cocok beli, kalau nggak cocok jangan beli. Gitu. Oke. Itulah yang didapatkan selama 5 hari. Betul. 4 hari online, 1 hari offline. Betul. Dan lamanya pelajaran berapa lama kok? Biasa 4 jam. 4 jam? 4 jam.
Per hari. Online 4 jam? Iya, 4 jam, 4 jam, 4 jam, 4 jam. Oh, lama juga ya? Iya, offline-nya 5 jam. Offline-nya 5 jam? Iya. Oke. Dan itu dilakukan setiap bulan? Setiap bulan. Oke. Dan ini berurutan, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Oke, Selasa sampai Sabtu? Yes. Oke, betul. Berarti yang di luar kota wajib datang? Wajib datang. Tapi kalau misalnya dia nggak bisa datang, tinggal reschedule. Boleh reschedule-nya bebas. Oke. Kalau misalnya bulan ini nggak bisa nih, ya udah, tapi dia mau ikut online-nya dulu, offline-nya menyusul, boleh. Jadi saya sistemnya fleksibel sih. Oke. Gitu. Ko Andri udah punya uang segitu banyak, pertanyaannya ada yang masuk di fixed income nggak? Obligasi nggak? Enggak. Saya nggak main obligasi. Oh iya? Enggak. Jadi 100% saham? Saham, 100%. Oh. 100%. 100% saham, sama sekali nggak ada di obligasi? Nggak ada. Pendapatan tetap nggak ada? Nggak ada. Saham 100%. 100%. Karena memang mencari saham-saham yang... Iya, karena udah ngerti dan udah enak gitu, ketemu terus, dapat terus. Dapat terus. Selalu ada, setiap tahun selalu ada lah yang multi bagger. Gitu. Oke. Sungguh luar biasa nih Ko Andri. Iya. Ya, menarik banget ya. Nah, untuk beberapa pemirsa yang mungkin sudah sering tonton podcast bersama dengan Andri Hakim, tapi yang belum sempat untuk ikut ke acara kelas yang diselenggarakan oleh Ko Andri, nah jangan khawatir, jangan takut. Itu kelasnya setiap bulan, setiap minggu keempat, dari Selasa sampai hari Sabtu. Yang di luar kota mungkin bisa ikut online-nya. Yang kalau misalnya punya waktu, ya nanti bisa diatur. Mungkin kalau misalnya dia ikut kelas di bulan Juni, hari offline-nya Sabtu dia nggak bisa karena ini. Boleh reschedule. Bisa reschedule, oke. Iya. Jadi jangan khawatir, bisa reschedule. Juli. Yes, ya Juli ya. Betul. Oh, Juni nggak ada ya? Juni nggak ada. Ya, Juli. Oh, kenapa Juni nggak ada? Karena lagi banyak liburan ya. Oh, banyak liburan. Sama saya juga mau liburan dulu. Oh, mau liburan dulu. Iya. Tepatnya Ko Andri mau liburan dulu. Mau libur kemana kok? Belum tahu sih, belum pikir. Belum tahu. Oke, ya. Di bulan Juli ya, kelasnya di bulan Juli. Dan supaya bisa liburan kayak Ko Andri, nah cari banyak untung dari saham. Oke, terima kasih Ko Andri. Terima kasih Pak Firman, udah diundang berkali-kali ya di acara ini ya. Karena kita buat acara ini undang berkali-kali karena memang kita salah satu tempat juga untuk bisa ikut acara kelas yang diselenggarakan oleh Ko Andri Hakim. Oke, sampai ketemu di acara-acara podcast selanjutnya. Dan bagi yang mau ikut acara kelas bersama Ko Andri, gampang, tinggal scan barcode yang ada di layar dan isi registrasi di sana dan dapatkan juga bonus spesial, ada acara meet and greet bersama dengan Andri Hakim. Oke, makasih Ko Andri. Thank you. Ya, sampai ketemu. See you.